Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ibu Wa'ode Hamsina. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Buton bersama seluruh unsur pimpinan dan sivitas Akademika Universitas Muslim Buton. Hadir di sini saudara saya Pak Sabir. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Universitas Muhammadiyah. Beliau ini sepupu saya sepupu. Saya lahir di Onowa, di Wanci, Onowa, kampung Onowa, satu kampung dengan beliau. Sama-sama Pak Ali Mutar Ngabalin. Kita bagus sepupu. Nanti kita undang beliau Pak Ali Mutar. Yang saya hormati teman-teman dari perguruan tinggi mitra di Kota Bau-Bau, Bapak dan Ibu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus ibu-ibu majelis taklim yang ikut berpartisipasi dalam Omo Entrepreneur Expo 2025 melalui event lomba atau festival salawat Kota Bau-Bau. Sebelum pertama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat, terutama nikmat kesempatan, nikmat Islam, dan sehingga kita semua bisa hadir pada momen yang berbahagia ini. Saya sebelum sedikit memberikan sepatah kata, terlebih dahulu saya menyampaikan pantun. Bisa saya pantun? Untuk Ibu Wakil Wali Kota. Berlayar perahu ke Pulau Buton, angin sepoi membawa cerita. Selamat datang kami ucapkan untuk Ibu Wakil Wali Kota tercinta di Umu Buton. Mudah-mudahan di kesempatan berikut bisa hadir bersama-sama satu pasang dengan Pak Wali Kota. Kebetulan Pak Wali sementara di Jakarta, sehingga hanya Ibu Wakil yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya yakin di bawah kepemimpinan figur beliau ini, kedua beliau, insya Allah Bau-Bau akan makin maju, makin sejahtera, karena Pak Yusran seorang entrepreneur sejati, tulen, lahir dari seorang pengusaha. Kemudian Ibu Wakil, Ibu Hamsina itu lahir dari birokrasi. Dan beliau ini alumni dari Jerman, jadi bukan kaleng-kaleng. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Umu Buton memasuki usianya yang ke-6. Dalam perjalanannya menapaki tahun demi tahun, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan,
dan saat ini sudah memasuki usia yang ke-6. Di dalam perahu Umubuton ini sudah ada 4 fakultas. Di dalam rumah Umubuton ini sudah ada 4 fakultas. Sebentar lagi akan lahir 2 prodi. Yang pertama prodi olahraga. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu yang ingin melanjutkan ke guru olahraga, silakan daftar. Yang kedua yang akan lahir ini adalah sistem dan teknologi informasi, prodi komputer. Jadi nanti totalnya dalam usia ke-6 sudah akan menjadi 15 program studi. Sebetulnya juga kita sudah kantongi izin dari Kopertais 2 prodi, pendidikan bahasa Arab dan pendidikan agama Islam, namun belum kita operasionalkan. Kita tunggu momen yang tepat. Jadi di Umubuton nanti ada Fakultas Islam Nusantara, prodi bahasa Arab dan prodi pendidikan agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam membangun Umubuton kita mengintegrasikan 3 pilar. Pilar pertama itu adalah aksesibilitas. Pilar kedua adalah kualitas mutu. Dan pilar ketiga adalah berdampak. Kenapa pilar pertama aksesibilitas? Dari awal Umubuton ini lahir, sesungguhnya kami persembahkan kami hibahkan untuk masyarakat Kenton. Dari segi pembiayaan kami hati-hati sekali untuk menetapkan biaya. Tahun pertama sampai dengan tahun ke-4 uang kuliahnya itu hanya 1,2. Setelah kami menerima masukan dari teman-teman dosen, mungkin layaknya Pak Haji mungkin 1,5. Pak Rektor menyarankan mungkin layaknya 1,5. Itu masih bisa terjangkau. Biaya pembangunan itu cuman 1 juta. Jadi mungkin tidak cukup 10 juta, itu sudah bisa anak-anak kita bisa menjadi sarjana di Umubuton. Kurang lebih 8 juta untuk meraih sarjana kalau kuliah di Umubuton. Karena kami tahu bahwa masih banyak adik-adik yang tidak sempat menikmati dunia pendidikan tinggi, terutama mereka-mereka yang tinggal di pedesaan. Mereka terkendala dengan faktor biaya sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Dari segi aksesibilitas, sehingga Umubuton itu bukan hanya sampai di bau-bau, tetapi sudah 4 tahun terakhir kita sudah melebarkan sayap ke Lombe. Jadi ada juga kampusnya di Lombe, dan ada juga kampusnya di Buton, di Pasar Wajo, dan kemudian ada kampusnya di Matanaube. Ini usia 6 tahun. Dari segi mutu, jadi tadi saya bilang pilar itu ada 3, aksesibilitas. Bagaimana kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Ini yang akan menjadi kelompok sasaran Umubuton. Ya. Dari aspek mutu, Bapak dan Ibu, kualitas, terus kita memberikan perhatian secara khusus. Ekosistem pembelajaran di Umubuton, Bapak dan Ibu, ekosistem pembelajaran itu kita tarik dari ruang kelas ke ruang publik. Dari kelas yang berhadapan dengan tembok, ini kita akan kembangkan terus pohon-pohon di dalam.
kemudian 2 ruang terbuka terus kita benahi, sehingga anak-anak mahasiswa Umu Buton itu dapat belajar secara terbuka di ruang-ruang terbuka. Ya. Karena di Umu Buton antara hard skill, antara kompetensi prodi, keterampilan prodi, dan keterampilan soft skill itu kita seimbangkan. Bapak dan Ibu, soft skill itu yang dikembangkan di Umu Buton adalah bagaimana meningkatkan integritas mahasiswa, bagaimana meningkatkan kolaborasi mahasiswa, bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa, bagaimana membangun critical thinking, kemampuan memecahkan masalah, bagaimana leadershipnya, bagaimana manajemen waktunya, bagaimana fleksibilitas dan adaptasi. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, keterampilan abad 21 nanti ke depan, kompetensi prodi hanya bisa menyumbang 20%. Buktinya sekarang banyak alumni-alumni Umu Buton yang sarjana pendidikan, mereka lolos di kantor gubernur, harusnya itu dari fakultas-fakultas lain. Ada program studi pendidikan biologi, lolos di sarjana penggerak pembangunan nasional di bidang pertanian. Oleh sebab itu, kapasitas kompetensi prodi hanya bisa menyumbang 20%, sedangkan kompetensi soft skill itu bisa menyumbang 80%. Itulah Umu Buton mengembangkan ruang-ruang terbuka. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah ragu untuk memasukkan, untuk titip anaknya di Umu Buton. Untuk titip anaknya di Umu Buton, Bu. Insya Allah kami akan berikan 2 keterampilan tadi, yaitu keterampilan hard skill dan keterampilan soft skill. Dan ada juga yang sementara kami rumuskan, proses belajar ala Umu Buton yang tidak ada di tempat lain. Ini sementara kita rancang. Terus kita lakukan kreativitas dan inovasi untuk membentuk mahasiswa Umu Buton. Saya diskusi dengan Pak Rektor. Bagaimana kita punya input Pak Rektor? Bagaimana kita bisa merebut anak-anak yang menengah ke atas, yang memiliki nilai-nilai akademik, ketua OSIS? Bagaimana kita bisa rebut di Umu Buton? Nah, tapi kalau menurut saya, anak-anak menengah ke atas yang punya nilai-nilai akademik yang tinggi itu tidak memberikan jaminan. Kami start dengan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki nilai-nilai akademik yang relatif rendah inputnya, tapi prosesnya kami perkuat, dan pada akhirnya kami akan melahirkan outcome-nya, akan melahirkan sumber daya manusia yang siap pakai, yang unggul. Insya Allah alumni-alumni Umu Buton saya akan pertaruhkan ketika mereka berhadapan di dunia nyata. Itu tadi, adabnya kita perkuat, akhlaknya kita perkuat, karakternya kita perkuat, sikapnya kita perkuat. Ya. Baru kolaborasi, mereka kumpul-kumpul di gode-gode setiap hari. Setelah kita cek, ternyata betul. Tadi ibu-ibu sudah menyaksikan. Penampilan mereka sedikit pun tidak ada keraguan. Itu mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Padahal itu sebagian besar mereka-mereka dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi yang tampil tadi, yang menari tadi. Tapi kita bisa bentuk ya dari segi prosesnya. Dan juga Bapak dan Ibu, dari segi SDM, sumber daya manusia, budaya kerja di Umu Buton tidak usah diragukan. Terus budaya kerja, ada 3 fokus kita. Bagaimana SDM-nya kokoh,
bagaimana SDM-nya kompak, dan bagaimana SDM-nya konsisten. Kokoh, kompak, dan konsisten. Ini yang kita bangun di Umu Buton. Tentu ini secara bertahap terus kita perkuat. Ya. Jadi mudah-mudahan karena ini momen penerimaan mahasiswa baru, mudah-mudahan ada dari anak ibu-ibu, keluarga ibu-ibu yang sempat hadir dalam forum yang berbahagia ini, titiplah di Umu Buton dan kami bertanggung jawab untuk membimbingnya sehingga bisa menjadi manusia unggul, sehingga bisa menjadi manusia unggul. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, saya minta kesediaan Ibu Wakil Wali Kota untuk memberikan masukan-masukan, arahan demi untuk kemajuan Umu Buton ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.